Selamat pagi, kembali lagi bersama kita di Liputan 6. Saya Sania Fadira dan rekan saya Alia Hadina Putri. Kami akan membawakan berita tentang kebakaran di Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Pada Jumat malam 3 Maret 2023, Indonesia dikejutkan oleh peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Tragedi ini tidak hanya menghancurkan fasilitas penting penyimpanan bahan bakar minyak, tetapi juga memakan korban jiwa dan menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Kebakaran Pertamina Pelumpang menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai pertanyaan tentang keamanan, tata kelola, dan perencanaan tata ruang di sekitar objek vital nasional. Depo Pertamina Pelumpang merupakan salah satu fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak terbesar dan terpenting di Indonesia. Lokasinya yang strategis di Jakarta Utara membuatnya menjadi pusat distribusi BBM untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Namun, keberadaan depo yang dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk telah lama menjadi sumber kekhawatiran akan potensi bahaya yang dapat terjadi. Peristiwa Pertamina Pelumpang kebakaran ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya terjadi pada 2009, depo ini juga pernah mengalami kebakaran yang menimbulkan kerusakan dan kepanikan. Namun tragedi yang terjadi pada Maret 2023 ini jauh lebih besar dan menimbulkan dampak yang lebih luas, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian material. Dalam artikel ini kita akan membahas secara mendalam tentang peristiwa Pertamina Pelumpang kebakaran, mulai dari kronologi kejadian, dampak yang ditimbulkan, analisis penyebab, hingga pembelajaran penting yang kita dapat ambil untuk mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan. Simak penjelasannya. Kronologi kebakaran Pertamina Pelumpang. Peristiwa Pertamina Pelumpang kebakaran terjadi pada malam hari Jumat 3 Maret 2023. Berikut adalah urutan kejadian berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun. 1. Awal mula kebakaran. Pukul 20.00 WIB sedang berlangsung proses penerimaan pasokan Pertamax dari Terminal Transit Utama Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pukul 20.11 WIB terjadi gangguan teknis pada salah satu pipa penerimaan bahan bakar yang menyebabkan tekanan berlebih dan menimbulkan ledakan. Pukul 20.15 WIB, warga sekitar mulai mencium bau bensin yang menyengat. Pukul 20.17 WIB, api mulai menyebar perumahan warga menyebabkan kepanikan dan warga berusaha menyelamatkan diri. Proses pemadaman. Pukul 20.20 WIB, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan 2 unit mobil dan 10 personel. Pukul 21.00 WIB, penambahan personel menjadi 52 unit mobil dan 260 orang. Pukul 22.37 WIB, tim pemadam kebakaran berhasil melokalisir api. Pukul 23.00 WIB, api berhasil dipadamkan setelah 3 jam upaya pemadaman. 3. Evakuasi dan penanganan korban. Pukul 21.30 WIB, proses evakuasi korban dimulai. Korban luka-luka dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat. Pukul 23.04 WIB, penanggung jawab Gubernur Jakarta Bapak Heru Budi meninjau korban di Rumah Sakit Koja. Pukul 23.12 WIB, dimulai proses pendinginan lokasi kebakaran. Peristiwa Pertamina Pelumpang kebakaran menimbulkan dampak yang sangat luas tidak hanya bagi Pertamina sebagai perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari tragedi ini. 1. Korban jiwa dan luka-luka. Berdasarkan data resmi, terdapat 33 korban jiwa akibat kebakaran ini. Selain itu, puluhan orang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. Korban jiwa sebagian besar adalah warga yang tinggal di sekitar depo.
yang tidak sempat menyelamatkan diri saat api menyebar dengan cepat ke pemukiman. Pengungsian massal. Akibat kebakaran ini, lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi ke beberapa titik pengungsian, termasuk markas Palang Merah Indonesia di Jakarta Utara, kantor Kelurahan Rawabadak Selatan, Gedung Golkar, dan Musola As-Solihin. Kesimpulan dari berita tersebut, tragedi Pertamina Pelumpang kebakaran merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan dan seharusnya tidak perlu terjadi. Kejadian ini menjadi cermin bagi kita semua tentang pentingnya perencanaan yang matang, manajemen risiko yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan keselamatan. Kedepan, semua pihak, baik pemerintah, Pertamina maupun masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang. Ini bukan hanya tentang penyelamatan aset negara, tetapi yang paling penting adalah melindungi nyawa manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Semoga peristiwa kebakaran Pertamina Pelumpang ini menjadi titik balik untuk perbaikan sistem dan tata kelola objek vital nasional di Indonesia. Dengan pembelajaran yang tepat dan tindakan konkret, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sekian berita pagi ini, saya Sania Fadira dan rekan saya Alia Harda Putri pamit undur diri. Selamat pagi.